Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Zikra Dwi Amanda dengan NIM 211504040. Ingin mempresentasikan materi pertama yang berjudul Metode Ilmu Alam. Materi pertama yang berkaitan tentang pengertian filsafat alam. Filsafat alam berasal dari bahasa Latin yaitu filosofia yang berarti naturalis. Merupakan istilah yang melekat pada pengkajian alam dan semesta fisika yang pernah dominan sebelum berkembangnya ilmu pengetahuan modern. Filsafat alam dipandang sebagai pendahulu ilmu alam semisal fisika. Bentuk-bentuk ilmu pengetahuan sejarahnya berkembang di luar filsafat atau lebih khususnya filsafat alam. Ilmu alam adalah ilmu yang membahas tentang gejala-gejala alam, gejala alam yang tidak hidup. Sifat ilmu alam adalah empiris, artinya gejala alam itu dianggap sebagai fenomena yang dapat dibuktikan secara indrawi dan konkret. Filsafat alam adalah kajian ilmu pengetahuan yang memikirkan akan alam besar dan dari mana terjadinya sebuah alam. Alam di sini menjadi pusat utama dalam hal pengetahuan mengenai terjadinya alam semesta. Alam ialah seluruh zat dan energi, khususnya dalam bentuk esensinya. Ilmu alam atau natural science merupakan istilah yang digunakan mengacu pada rumpun ilmu di mana objek adalah benda-benda alam dengan hukum-hukum yang pasti dan umum, berlaku kapanpun dan dimanapun. Sains berasal dari kata Latin yaitu scientia yang secara harfiah berarti pengetahuan. Sun and Trowbridge merumuskan bahwa sains adalah kumpulan pengetahuan dan proses, sementara Kuslan dan Batu menyebutkan bahwa ilmu pengetahuan adalah kumpulan pengetahuan dan cara-cara untuk mendapatkan dan menggunakan pengetahuan tersebut. Materi selanjutnya tentang tokoh-tokoh filsafat alam. Yang pertama terdapat Thales. Thales tidak pernah mengatakan bahwa dirinya adalah filosof. Namun saat Aristoteles menuliskan tentang Thales, disitulah dia disebut sebagai bapak filosofis. Thales dianggap sebagai filosof karena dia mengetahui bahan dasar dari alam semesta melalui akalnya dengan sebuah pernyataan yang sangat radikal. What is the nature of the world stuff? Apa sebenarnya bahan alam semesta ini, katanya. Dia menemukan atas jawabannya, yaitu bahan dasar alam semesta ini ialah air dan bumi yang mengapung di atas air. Dia menyatakan air sebagai bahan dasar karena dia pernah datang ke Mesir dengan meneliti sungai Nil yang dijadikan ketergantungan masyarakat sekitar sungai Nil tersebut. Sedangkan bumi yang mengapung di atas air karena dia melihat lautan yang begitu luas sementara daratan lebih kecil dari lautan, sehingga dia mengambil kesimpulan daratan muncul dari lautan. Baik, saya Samila Rahmatina dengan NIM 21150404037 akan membacakan materi selanjutnya. Yang kedua ada Anaximander. Anaximander adalah orang yang pertama membuat peta bumi dan dia juga berjasa dalam bidang astronomi dan geografi. Anaximandros adalah murid dari Thales. Meskipun dia filosof lebih besar pada gurunya, Anaximandros menulis pemikirannya dalam sebuah buku dengan keterangan yang sangat jelas. Oleh sebab itu, keterangan dipandang orang sebagai filosof yang paling kuat. Dia juga berpendapat bahwa asal dari segala sesuatu adalah yang satu, yakni tidak berhingga dan tidak berkeputusan. Yang satu inilah sebagai dasar dari alam yang kemudian dinamai Anaximandros dengan apeiron. Apeiron itu tidak dapat dirupakan, tidak ada persamaannya dengan salah satu barang yang kelihatan di dunia ini. Segala yang tampak mempunyai akhir, hidup dan mati serta lenyap. Semua itu terjadi pada apeiron dan kembali pula pada apeiron. Anaximandros juga menganggap jiwa yang menjadi dasar hidup itu serupa dengan udara. Anaximandros menyatakan bahwa bumi pada awalnya dibalut oleh udara yang basah. Karena berputar terus-menerus, maka berangsur-angsur bumi menjadi kering. Akhirnya tinggallah udara yang basah sebagai laut pada bumi. Selanjutnya ada materi tentang cara kerja ilmu alam.
Contohnya ada itu sejarah dalam menerapkan kerja ilmu alam. Pertama ada penemuan dalam pengukuran tekanan udara, yaitu hipotesa. Hipotesa berfungsi untuk merumuskan suatu pemikiran agar menjadi hasil yang mendekati kebenarannya atau kesempurnaan hasil pengamatan dan percobaan. Secara analisis tertulis dapat menggunakan rumus biologisme yang telah dipelajari. Perluasan, perincian, dan hipotesa selanjutnya. Untuk membuktikan kesempurnaan hipotesis, maka harus diperluas dengan mencari kemungkinan lain agar dapat dikatakan salah. Kemudian disimpulkan kembali dengan perincian dan dimurnikan. Selanjutnya ada hipotesa menuju hukum alam, yaitu hasil hipotesa yang ada dikatakan sebagai hukum alam pada aspek-aspek yang natural seperti atmosfer, perputaran bumi, suhu, dan lainnya. Selanjutnya dari hukum alam yang menuju teorinya. Materi selanjutnya akan dibacakan oleh rekan saya, Aulia Ulfa. Baiklah, saya akan melanjutkan materi tentang ilmu alam yang D, jenis metode ilmu alam. Metode adalah alat teoritis utama untuk memperoleh dan mengefektifkan pengetahuan ilmiah. Jenis metode ilmu alam yaitu yang pertama umum, tentang ilmu apapun, kesatuan logis dan historis, pendakian dari abstrak ke konkret. Yang kedua khusus, yaitu hanya mengenai satu sisi objek yang diteliti, analisis, sintesis, perbandingan, induksi, dan deduksi. Ketiga swasta, yang beroperasi hanya di bidang pengetahuan tertentu. Selanjutnya E, metode ilmu alam. Yang pertama observasi, yaitu sumber informasi awal, proses yang disengaja untuk mengamati objek atau fenomena, digunakan di mana tidak mungkin untuk membuat eksperimen langsung, misalnya dalam kosmologi, yaitu kasus khusus pengamatan, perbandingan, dan pengukuran. Yang kedua analisis, yaitu berdasarkan pembagian mental atau nyata suatu objek menjadi beberapa bagian. Ketika dari deskripsi integral, suatu objek mereka beralih ke struktur, komposisi, fitur, dan propertinya. Yang ketiga sintesis, yaitu berdasarkan kombinasi berbagai elemen subjek menjadi satu kesatuan dan generalisasi fitur objek yang dipilih dan dipelajari. Yang keempat induksi, yaitu terdiri dalam merumuskan kesimpulan logis berdasarkan generalisasi data eksperimental dan observasional. Dan yang kelima deduksi, yaitu metode kognisi yang terdiri dari transisi dari beberapa ketentuan umum ke hasil tertentu. Yang keenam hipotesis, yaitu asumsi yang diajukan untuk menjelaskan situasi yang tidak pasti. Yang ketujuh, metode perbandingan, yaitu digunakan dalam perbandingan kuantitatif dari sifat yang dipelajari, parameter objek atau fenomena. Yang kedelapan, eksperimen, yaitu penentuan eksperimental parameter objek atau objek yang diteliti. Dan yang kesembilan, pemodelan, yaitu membuat model objek atau objek yang menarik bagi peneliti dan melakukan percobaan di atasnya. Mengamati dan kemudian melapiskan hasil yang diperoleh pada objek yang diteliti. Baiklah, adapun kesimpulannya yaitu ilmu alam adalah ilmu yang membahas tentang gejala-gejala alam atau gejala-gejala alam yang tidak hidup. Sifat ilmu alam adalah empiris, artinya gejala alam itu dianggap sebagai fenomena yang dapat dibuktikan secara indrawi dan konkret. Cara kerja ilmu alam dapat terlihat dari 3 contoh proses yang terdiri dari langkah-langkah pengamatan, percobaan, dan penentuan. Ketiga contoh tersebut dapat diamati dalam rangka sejarah penemuannya dan dalam rangka upaya pembenarannya. Urutan cara kerja ilmu alam, pemikiran hipotesa, perluasan dan perincian hipotesa, dan hipotesa menuju hukum alam, dan hukum alam menuju teori ilmiah. Filsafat alam adalah kajian ilmu pengetahuan yang memikirkan akan alam besar dan dari mana terjadinya sebuah alam. Alam di sini menjadi pusat utama dalam hal pengetahuan mengenai terjadinya alam semesta. Alam ialah seluruh zat dan energi, khususnya dalam bentuk esensinya. Alam ialah mata pelajaran studi ilmiah. Pada zaman Yunani kuno,
dipandang dan dianggap sebagai zaman keemasan filsafat. Karena pada masa ini, orang memiliki kebebasan untuk mengungkapkan ide dan pendapat. Oleh karena itu, pada zaman Yunani kuno dianggap sebagai gudangnya ilmu dan filsafat. Perkembangan ilmu pengetahuan hingga sekarang tidak merupakan hasil pembalikan telapak tangan kita. Perkembangan ilmu yang semakin pesat hingga sekarang ini terjadi karena proses, tahapan, dan juga evolutif. Baiklah, hanya itulah pembahasan dari kami dari kelompok 1 mengenai tentang ilmu alam. Hanya itulah yang dapat kami sampaikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.